Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, viral lagi kesaksian Hasyim Jojo Hadikusumo yang merupakan adik kandung Pak Prabowo mengatakan kalau Pak Prabowo akan kalah lagi kalau capresnya Gibran. Kenapa? Sebab hampir semua tim penasihat Pak Prabowo itu mengatakan kalau Pak Prabowo mengambil capresnya Gibran, yakinlah akan kalah lagi. Nah, begitu kira-kira kata mereka. Dan itu adalah kesaksian dari adik kandungnya sendiri Pak Prabowo, Hasyim Jojo Hadikusumo. Nah, penasaran seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Saya bersaksi, saya ada di ruangan Pak Prabowo waktu beliau dihadapi dengan suatu tantangan berat. Bahwa terus terang saja banyak penasihat-penasihat Pak Prabowo termasuk penasihat survei. Ada beberapa penasihat survei mengatakan kalau Pak Prabowo memilih Gibran pasti akan kalah. Saya kira mungkin ada yang sudah tahu, banyak yang tidak tahu. Itu putusan yang sangat-sangat berat. Karena yang memberi nasihat serupa itu cukup banyak orang. Bahkan ada yang katakan, Mas Bowo, kalau memilih Mas Gibran langsung anjlok 8%. Dan tidak ada jaminan bisa rebound. Tidak ada jaminan bahwa Prabowo bisa bangkit kembali. Dan akan kemungkinan bisa ambles lagi dari 8% bisa turun lagi, dan yang naik itu kemungkinan besar yang naik itu namanya Anies dan Muhaimin. Itu saya bersaksi, dan banyak yang memberi nasihat seperti itu. Pantesan ya Pak Prabowo mati-matian untuk mengangkat nama Gibran ya. Tapi kok Pak Prabowo yakin banget ya kalau di menjadikan TPS Gibran sebagai capresnya. Yang berhak memilih 300 orang, tapi yang datang 800 orang, itu berarti tidak jujur dan tidak adil dan tidak bersih. Nah, ini yang beliau alami pada capres sebelumnya ya. Yang mencoblos-coblos puluhan dan ratusan surat suara, itu tidak demokratis. Dan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Yang cacat inilah yang dialami tim Amin saat ini. Kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Sekarang mereka pendukungnya malah dirinya. Udah lego aja. Kenapa sih kok gitu? Media itu adalah The Guardian dari Inggris Raya, New York Times dari Amerika Serikat, dan The Volkskrant dari Belanda, Sobat Yo. Mereka sama-sama memberikan kritik dan analisis soal Prabowo. Mulai dari kong kali kong tingkat tinggi di Mahkamah Konstitusi sampai strategi gemoy yang norak, Prabowo jelas keok. Guardian saja memakai judul artikel yang keras, From Torture Allegation to Harmless Grandpa, The Rebranding of Indonesia's Prabowo. Sobat Yo, kalimat-kalimat yang ditulis tentang Prabowo ini sangatlah tajam. Analisis yang dilakukan juga sangat keras. Kalau diterjemahkan, salah satu kalimatnya begini. Dia adalah mantan jenderal yang dipecat dari militer di tengah tuduhan terlibat dalam penculikan dan penyiksaan. Namun saat ini, Prabowo Subianto, kandidat terdepan dalam pemilu mendatang, yang menampilkan citra yang berbeda. Seorang kakek yang lucu dengan gerakan tarian yang canggung dan sisi yang lebih lembut. Wow. Iya. Tapi tidak berhenti di situ, Sobat Yo. Iya.
Bagian artikel lanjutan dari itu framingnya ya, ternyata lebih keras lagi. Terjemahannya begini: ini adalah branding baru untuk Prabowo, mantan menantu diktator Soeharto. Prabowo didakwa terlibat penculikan dan penyiksaan pada aktivis pro-demokrasi di akhir 1990-an. Ia juga terlibat pada kekerasan di Papua dan Timor Timur. Wow. Sementara media terbesar di Amerika Serikat, New York Times, menyoroti hal-hal lain. Mereka menulis juga artikel tajam soal pemilihan presiden Indonesia tahun 2024. Begini Sobat Yo, New York Times menulis kritik tajam soal pencalonan Gibran yang sangat bermasalah karena mengutak-ngatik undang-undang dan hukum. Jika diterjemahkan, judul mereka juga sangat keras Sobat Yo. Anak presiden dalam pemilu Indonesia. Apakah ini demokrasi atau dinasti? Jelas sekali Sobat Yo, seperti yang sudah dikatakan banyak orang di luar sana. Banyak analisis dari New York Times yang berarti berbagai media luar negeri telah menyoroti kekacauan pemilu di Indonesia ini ya guys. Adalah simbol dinasti politik yang sedang berkembang dan penerima keuntungan dari manuver keluarga. Wow, coba bayangkan 3 media besar di dunia menyikat Prabowo dan Gibran semua. Mata dunia sudah terbuka melihat kelakuan paslon yang memalukan. Rakyat Indonesia sekarang ingin perubahan. Betul. Betul atau tidak? Betul. Betul. Rakyat Indonesia sudah tidak mau dibohongi lagi. Betul atau tidak? Betul. Betul. Rakyat Indonesia sudah muak dengan korupsi, saudara sekalian. Betul. Betul. Rakyat Indonesia sudah muak dengan ketidakadilan, saudara sekalian. Betul. Betul. Rakyat Indonesia sudah tidak mau terima lagi hak-haknya diinjak-injak, saudara sekalian. Ada yang diomongin. Betul. Saya panitia, berapa yang sudah dihitung hadir di sekitar Senayan? 15.000. Berapa? 15.000. Kurang lebih. Iya. Saudara dikasih uang nggak ke sini? Kagak. You know? Saya tanya, bisa nggak turunkan harga listrik? Tidak mungkin. Mereka hitung. Saya tanya, berapa lama? 3 tahun? Enggak Pak. 2 tahun? Enggak Pak. 1 tahun? Saya kira minimal 1,5 tahun. Hitungan saya. Dia hitung-hitung, dia mengatakan, tidak Pak, 100 hari pertama. Tidak mungkin. Mustahil. Mantap. Jadi sepertinya Pak Prabowo saat ini di pemilu 2024 ini, kok saya merasakan beliau balas dendam ya, apa yang telah beliau alami selama pencalonan di periode 2019, dan sepertinya 2024 ini beliau balas dendam kayaknya guys. Jadi apa yang beliau lakukan dan apa beliau alami dan juga apa yang beliau omongkan itu saat ini kebalikannya begitu ya. Waduh, kasihan Pak Prabowo ya. Ya silahkan nilai aja sendiri guys. Saya coba perbanding-bandingkan antara perkataan beliau dan juga visi misinya serta tingkah lakunya begitu ya, antara 2019 dan juga 2024 ini itu sepertinya berbalikan begitu ya. Sepertinya kalau saya menilai ini beliau balas dendam begitu ya. Dan juga terkait media-media asing yang telah menyoroti pemilu 2024 di Indonesia saat ini, itu sangat menyeramkan ya, dan bahkan menjadi ejekan bagi media-media asing, apalagi khususnya tentang
Prabowo, Gibran dan juga Pak Jokowi begitu ya. Terkait tentang politik dinasti yang mereka bangun. Itu sangat mengerikan ya, ejekan dari media-media luar. Dan juga tentang perkataan adik kandungnya tadi, Pak Hasim Jojo Hadikusumo tadi, itu langsung dari adiknya sendiri loh. Mereka semua tidak yakin, bahkan tim-tim penasihat Pak Prabowo itu tidak yakin kalau Gibran jadi capresnya. Mereka tidak yakin Pak Prabowo akan lolos, akan menang begitu ya. Tapi entah kenapa Pak Prabowo itu keras kepala dan berani mengambil risiko untuk menjadikan Gibran jadi capresnya. Ini sangat tidak masuk akal kalau menurut saya ya. Tapi apalah rencananya di balik itu, kita kan nggak tahu ya guys ya. Nah, oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan nantikan terus video berikutnya di Marola Channel. Thank you. Thanks for watching.